Sejak kecil, kamu disuguhi playlist hidup yang isinya lagu-lagu klasik seperti hidup itu keras, uang itu susah dicari, dan tentu saja mimpi itu cuma angan-angan. Tanpa sadar, kamu mengangguk, menghafal, dan memutar lagu itu setiap hari di kepala, sampai akhirnya kamu percaya. Tapi pernah nggak kepikiran, kalau otakmu bisa diisi dengan semua itu, artinya dia juga bisa di-delete dan diisi ulang? Otak itu seperti flash disk bawaan lahir. Sayangnya, banyak dari kita yang isinya masih versi demo dari orang tua, guru, lingkungan, dan bahkan media. Jadi pertanyaannya, kalau kamu bisa milih isi kepala sendiri, kenapa masih pakai versi lama yang bikin stres? Inilah saatnya kamu jadi tukang sablon pikiranmu sendiri. Mau terus jadi penumpang pasif dalam sistem, atau mulai jadi arsitek desain pikiranmu sendiri? Karena kabar baiknya, otakmu bisa dicuci, dan kali ini, kamu yang megang sikatnya. Kamu mungkin pernah mikir, orang itu hoki banget ya, kok hidupnya kayak dimudahkan terus? Padahal kalau dibedah, bukan semata-mata hoki, tapi karena mereka punya kacamata pikiran yang beda. Mereka bukan cuma jalan-jalan dan ketemu keberuntungan di tikungan. Mereka tahu cara melihat peluang yang kamu anggap angin lalu. Orang sukses itu kayak pemburu sinyal Wi-Fi. Di tempat yang sama, kamu bisa bilang nggak ada jaringan, tapi mereka tahu di mana posisi berdiri yang pas buat dapat koneksi kencang. Rahasianya, pola pikir, bukan cuma tahu caranya, tapi mereka jadi orang yang siap nangkep peluang. Sukses bukan tentang IQ tinggi atau punya kenalan bos besar. Ini soal bagaimana kamu memprogram pikiran buat nggak nyerah duluan dan percaya kalau kamu memang layak berhasil. Jadi sebelum sibuk cari jalan keluar, pastikan dulu kamu sudah jadi versi diri yang siap masuk pintu sukses itu. Bayangin pikiranmu kayak sebidang tanah subur. Nah, masalahnya, banyak orang asal tebar benih. Pagi-pagi tanam semangat, siangnya tabur keraguan, malamnya siram pakai overthinking. Terus besoknya heran, kok hidupku gini-gini aja? Ya karena benih yang kamu tanam itu campur aduk sob. Kalau kamu tanam benih positif, kayak harapan, keberanian, niat baik, lama-lama itu tumbuh jadi kebiasaan dan akhirnya jadi karakter. Tapi kalau kamu terus-menerus ngasih pupuk negatif, kepikiran kayak rasa takut, minder, atau iri, jangan kaget kalau hidupmu isinya semak belukar yang penuh drama. Mulai sekarang, jadi tukang kebun pikiran yang bijak. Pilih benih yang mau kamu tumbuhin. Jangan asal siram, jangan asal tanam. Karena apa yang kamu panen besok, itu hasil dari apa yang kamu tanam hari ini. Jadi, mau kebunmu penuh bunga keberhasilan, atau dipenuhi rumput liar keraguan, pilihan ada di tanganmu. Maksudnya di kepala kamu. Kalau kamu peduli banget sama apa yang masuk ke perut, kayak kalori, gula, lemak, kenapa kamu nggak sepeduli itu sama apa yang masuk ke pikiranmu? Diet mental itu nyata, bro. Dan sayangnya, banyak orang ngemil berita buruk, nonton gosip, scroll drama online, lalu heran kenapa hidupnya terasa berat dan negatif. Faktanya, apa yang kamu konsumsi tiap hari membentuk cara kamu berpikir. Kalau kamu isi kepala dengan motivasi, ilmu, insight segar, lama-lama pikiranmu jadi lebih tajam, positif, dan tahan banting. Bahkan cuma baca buku 30 menit per hari bisa ngubah arah hidupmu 10 tahun ke depan. Gila kan? Mulai sekarang, coba pilih asupan buat otakmu. Mau ngemil tontonan receh terus, atau mulai santap buku, podcast, atau konten yang ngasih nilai? Anggap aja kamu lagi nge-gym buat pikiran. Karena kalau kamu kasih makanan berkualitas ke otak, hasilnya juga nggak main-main. Kamu tahu kan rasanya habis nonton video motivasi terus semangat banget, tapi cuma bertahan 2 hari? Nah, itu karena kamu baru cuma tahu, belum menanam. Informasi itu kayak benih, tapi kalau nggak disiram terus, dia bakal kering dan hilang ditiup angin scrolling TikTok. Repetisi adalah kuncinya. Dengar sekali doang itu kayak lewat doang di kepala. Tapi kalau kamu ulang, resapi, dan praktikan berkali-kali, dia bakal nempel. Otak itu butuh bukti berkali-kali buat bilang, oke, ini penting. Makanya orang sukses baca buku bagus lebih dari sekali. Bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka mau ilmu itu meresap, bukan sekadar lewat. Jadi jangan puas cuma tahu.
Pelajari ulang, catat, ulangi. Jadikan itu bagian dari cara berpikirmu. Ingat, belajar bukan soal seberapa banyak kamu dengar, tapi seberapa dalam kamu menyerap. Kamu mungkin udah nonton ratusan video motivasi, ikut webinar ini itu, baca buku pengembangan diri sampai raknya penuh. Tapi kalau nggak ada satupun yang kamu lakukan, ya kamu cuma jadi kolektor niat baik. Ilmu tanpa aksi itu kayak punya GPS tapi nggak pernah jalan. Kamu tahu arahnya, tapi tetap diam di tempat. Padahal perubahan itu nggak butuh langkah besar. Cukup satu langkah kecil yang kamu ulang terus. Mulailah dari hal simple, kirim email, daftar kelas, bangun 15 menit lebih pagi. Kecil, tapi nyata. Dan ingat, kamu nggak harus hebat untuk mulai, tapi kamu harus mulai untuk jadi hebat. Jadi berhenti nunggu mood, nunggu waktu pas, atau nunggu energi dari semesta. Gerak dulu, hasilnya nanti ngikutin. Kamu pernah lihat petani nanam benih pagi, terus siangnya udah duduk santai sambil panen? Enggak kan? Nah, sukses juga sama. Banyak orang buru-buru nyerah, padahal benih keberhasilan mereka baru aja mulai tumbuh di bawah tanah. Enggak kelihatan, tapi lagi kerja keras di balik layar. Perubahan hidup itu bukan microwave, tapi slow cooker. Butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh ketekunan buat terus nyiram impianmu tiap hari, meskipun belum kelihatan hasilnya. Kadang justru pas kamu udah pengen nyerah, itulah titik di mana semuanya mulai bergerak. Jadi jangan galau kalau progresmu belum viral atau belum kelihatan kece. Kamu bukan gagal, kamu lagi bertumbuh. Ingat, personal development itu pertanian, bukan perburuan instan. Rawat benihmu, sabar, dan percaya. Panen besarnya lagi dalam perjalanan. Pernah nggak kamu nonton film, terus ke bawah suasana sampai kayak ikutan jadi tokohnya? Nah, sekarang bayangin kalau yang kamu tonton itu adalah film hidupmu sendiri, versi kamu yang paling keren, paling berani, paling sukses, dan kamu tonton itu tiap malam sebelum tidur. Namanya film mental, bukan ngelamun sembarangan ya, tapi membayangkan dengan detail. Kamu lagi kerja sesuai yang kamu impikan, punya penghasilan yang kamu mau, hidup tenang dan bahagia. Otak kamu nggak bisa bedain antara nyata dan imajinasi yang konsisten. Jadi makin sering kamu bayangin, makin nyata rasanya, dan makin kamu terdorong buat bertindak sesuai itu. Tapi jangan berhenti di visualisasi doang. Lanjutkan dengan imersi sukses, isi lingkunganmu dengan hal-hal yang mendukung, buku yang membangun, orang-orang yang positif, podcast yang mencerahkan. Biar otakmu dikelilingi sinyal yang bilang, ini dunia baru kamu. Coba praktikan 30 hari aja. Kamu bakal kaget gimana cara kamu berpikir, merasa, dan bergerak mulai berubah. Karena saat kamu hidup dalam energi sukses, langkahmu otomatis jadi lebih berani. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.